Yes, pesen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 138 Gresik, Bapak Ibu yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 di program Guru Penggerak, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini ada pantun pembukaan. Pohon nangka tinggal sebatang, nangka unik berbuat tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Ada pantun lagi. Foto lama jadi kenangan, kenangan indah sama Anjasmara. Salam hangat para undangan, moga bahagia mengikuti acara. Terima kasih. Ini kesepakatan kelas, jadi mengikuti acara dengan gembira, mode silent HP, saling menghormati pendapat, diperbolehkan minum selama acara. Makan setelah acara. Speaking dulu, katanya Bu Dia. Speaking ini menyebutkan nama negara. Clue-nya, huruf terakhir nama negara. Contohnya ini. Misalkan saya menyebutkan Irak, berarti K. Jadi K. Saya menunjuk Bu Nia, jadi Bu Nia K. Negara apa? Kongo. Ya. Sambung. Oke. Mic-nya mana? Ya, saya dulu menyebutkan ini speaking, bukan pertanyaan, untuk merilekskan dengan semua. Jadi saya menyebutkan dulu Indonesia. A berarti kan? Monggo Bu Nia. Amerika. Siapa? Oh iya. Pak Sugadi. Afghanistan. Kemudian N Bu Dia, negara N. Namanya Nigeria. Putri. Australia. Lagi. Wanis. Arab. Siapa? Cina. Belgia. Afrika Selatan. Afrika Selatan. Afrika Selatan. N berarti yang terakhir. Zambia. Oh, Pak Wito. Pak Wito dulu. Oke, Pak Wito. Oh, Pak Wito. Selatan. N. Nigeria bos. Nigeria tadi sudah. Belum. Oh sudah. Norwegia. Norwegia. Norwegia terakhir. Oke, terima kasih. Ya, ini selanjutnya konsep utama budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasilanya adalah kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran aktif, pembelajaran konstekstual, pembelajaran sepanjang hayat, teknologi pembelajaran, perkembangan keterampilan abad 21. Teori motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan,
restitusinya adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan perilaku. Kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut, itu hukuman. Terus konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk murid, konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi ini ada tindakan guru, jadi nanti dijawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Bu Nia, monggo. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau kuasa? Hukuman ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa hukuman atau kuasa, Bu Putri? Hukuman ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya. Apa? Yang atas itu tidak hukuman kan? Yang atas mencatat Yang ini yang menggunakan sepatu sehari
murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada konsekuensi. Pak Ferry apa Pak? Hukuman. Hukuman. Alasannya? Karena punishment yang diberikan tidak seimbang dengan punishment yang diberikan tidak seimbang dengan kesalahannya. Artinya kesalahan anak yang hanya tidak mengenakan sepatu hitam sampai diberikan sanksi tidak bersepatu seharian. Itu sifatnya lebih hukuman karena memberikan, dia akan lebih jerah, lebih merasa sakit hati karena yang dia lakukan akan berbeda dengan yang kedua. Dia hanya mengelilingi lapangan bola basket 2 kali. Itu konsekuensi karena dia terlambat 10 menit pada. Nah, kalau kelilingnya 10 kali itu hukuman karena kan cuma 2 kali dan waktunya PJOK, itu konsekuensi. Jadi yang dilakukan itu seimbang dengan apa yang pelanggaran yang dilakukan siswa itu sifatnya lebih ke konsekuensi. Kayak yang di atas tadi, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Kalau dia bikin kotor di 2 meja ya, dia suruh bersihkan 2 meja temannya, itu konsekuensi. Kalau dia membersihkan kamar mandi, itu menjadi hukuman karena perilaku salahnya itu ngerusui meja di konjone, punishmentnya kok ngersihi kamar mandi. Sama dengan yang ini, dia hanya tidak pakai sepatu hitam aja, tapi masih bersepatu kan. Seharian harus tidak pakai sepatu. Seharian loh, sepatuan gelas. Apa kalau sifatnya kepada hukuman? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terus ini ada identitas gagal sama identitas sukses. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu gagalnya. Suksesnya adalah sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk kerja jangka panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban menjadikan ganti. Selanjutnya murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah itu terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukumannya adalah berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusinya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Identitas gagal, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Negatif, netral, positif.
Jadi awas. Matur suwun Pak Ina. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi lakukan apa yang saya katakan. Apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini ada mode paksaan, stimulus respon, teori kontrol. Mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Selanjutnya ini ada murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan, restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Selanjutnya dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri, penahanan. Restitusinya murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Lanjut, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat guru. Konsekuensinya dibuat oleh guru dan murid atau anak. Restitusinya dibuat oleh murid atau anak. Yang terakhir menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Restitusinya menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi ini posisi kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau pemantau, manajer. Posisi kontrol guru, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Hukuman, berdiri di depan barisan. Ya biasanya gitu. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru juga kecewa sama kamu. Ini pembuat rasa bersalah. Terus teman, ayolah buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan dan konsekuensinya? Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Ini posisi manajer. Ini ada 5 posisi kontrol.
Ini audio. Bluetooth mode. Ya itu naik langsung. Video ini audio. Teleponnya di situ. Jadi audio. Sudah. Bunyian Bang. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tahu sih Mi? Iya. Iya. Tahu. Naren, Ya. sini kamu. Karena dia ada yang ini kan. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah?
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, Lanjut, tadi adalah video, yaitu sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses belajar. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Pembuatan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Berupaya pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Di tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini penerapan segitiga restitusi. salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru,
atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang saya, Ya Pak. sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya,
maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Itu adalah segitiga restitusi. Terus kemarin
saya melakukan mencoba belajar. Ini kasus 1 itu membuang sampah sembarangan. Ini Egi adalah murid kelas 6, waktu itu kedapatan membuang sampah sembarangan. Ia membuang sampah sembarangan karena alasan lupa dan jauh dari tempat sampah. Selamat pagi Mas Egi. Pagi, Pak. Iya. Mas Egi tahu nggak? Mas Egi saya panggil ke sini. Tahu nggak kesalahannya apa? Tahu, Pak. Kenapa? Buang sampah sembarangan. Nah, itu perbuatan salah apa benar itu kalau buang sampah sembarangan? Salah, Pak. Salah. Iya. Iya. Jadi kenapa perbuatan tahu itu perbuatan salah kok Mas Egi lakukan? Karena lupa, Pak. Kok lupa? Tahu nggak Mas Egi? Kok keyakinan kelasnya tahu nggak? Keyakinan kelas dibuat nggak? Keyakinan kelas tentang dilarang buang sampah sembarangan. Iya. Iya ada. Terus itu sesuai kalau buang sampah sembarangan itu sesuai keyakinan kelas tidak? Tidak, Pak. Nah ya berarti salah kan buang sampah sembarangan? Iya, salah. Iya. Terus gini Mas Egi ya, kita tahu salah buang sampah sembarangan. Jadi kalau habis makan ada bungkusnya itu cari sampahnya itu ke tempat sampah, nggak dibuang sembarangan. Itu akibatnya akan merusak lingkungan, mengotori lingkungan, ya. Ya. Terus besok akan mengulangi lagi apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Tidak boleh mengulangi lagi itu. Jadi Mas Egi itu harus bisa mentaati peraturan yang sekolah, mentaati keyakinan, menjadi pribadi yang berbaik, bisa bertanggung jawab, ya, memberikan contoh kepada adik-adiknya. Ya, ya, boleh ulangi lagi ya. Oke, tos dulu Pak Brodoni. Oke, terima kasih Mas Egi. Sama. Itu terus kasus 2, Arga mengejek temannya. Arga adalah murid kelas 3. Saat itu ada laporan bahwa Arga telah mengejek adik kelasnya yang bernama Zahila. Ya, mengejek adik kelasnya. Kemarin adik kelasnya laporan ke saya, Pak, saya diejek. Diejek siapa? Mas Arga kelas 3. Diejek apa? Saya diejek botol Yakult katanya. Ya wis nanti tak panggil Mas Arga. Kesini saya panggil. Selamat pagi Arga. Iya, Arga tahu nggak Arga? Dipanggil pagi di sini itu kenapa? Apa kesalahannya? Mengejek teman. Tadi mengejek teman ya. Kira-kira kalau mengejek itu perbuatan salah apa benar? Perbuatan salah ya. Jadi satu perbuatan salah itu tidak boleh dilakukan lagi. Terus mengejek teman itu nanti membuat teman itu merasa sakit hati. Jadi nggak boleh mengejek lagi. Ya, ada di kelas tahu nggak ada keyakinan kelas? Tahu. Salah satunya apa keyakinan kelas? Tidak boleh bullying. Sudah tahu peraturan keyakinan kelas itu salah satunya tidak boleh membullying. Ya. Ada kira-kira kalau membullying dilakukan lagi apa enggak? Tidak ya. Jadi Arga harus selalu bisa mentaati peraturan, mematuhi keyakinan kelas itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menyayangi teman, ya, nggak boleh dilakukan lagi. Itu akan mengakibatkan teman itu menjadi sakit hati. Kalau sakit hati akan mengakibatkan pertengkaran, ya. Jadi nggak boleh dilakukan lagi ya, nggak boleh ya. Ya, setuju. Jadi mulai besok tidak akan mengulangi lagi perbuatan membuli teman, ya. Jadi lanjut kita. Oke, terima kasih. Itu demikian yang
dapat saya sampaikan tentang disiplin positif. Barangkali ada tambahan atau tambahan dari teman-teman sudah silakan. Monggo Bapak Kepala Sekolah, barangkali ada tanggapan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Diki selaku CGP 11 mengikuti jejak CGP ke-10. Alhamdulillah siang hari ini melakukan diseminasi tentang budaya positif. Tentu Bapak dan Ibu sudah memperhatikan materi yang sudah beliau sampaikan terkait dengan bagaimana mengembangkan dan melaksanakan budaya positif di sekolah. Tentunya 5 posisi kontrol bisa dipahami masing-masing, di mana sebenarnya peran guru yang terbaik. Mungkin selama ini kita kadang-kadang masih belum bisa menjadi teman atau terlebih menjadi manajer yang baik sehingga bisa mengarahkan anak-anak kepada keyakinan dan budaya positif yang ada di satuan pendidikan kita. Terima kasih, semoga dengan pengimbasan ini memberikan referensi kepada semuanya di masing-masing kelas. Kalau kemarin CGP 10 juga sudah menyampaikan pengimbasan terkait budaya positif, hari ini kita di-refresh kembali, maka tentunya yang paling penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu membuat formula di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang belajar anak-anak, kaitannya dengan bagaimana mengembangkan budaya positif. Pagi tadi saya sudah masuk di kelas 5, kelas 6, kaitannya bagaimana kita membangun budaya positif terkait dengan sampah. Sudah ada kesepakatan mulai besok bahwa untuk sampah di belakang papan nama sampai di samping kelas 6 dan taman kelas 6 akan dibersihkan secara bersama-sama oleh anak-anak. Sementara di halaman lapangan bola voli sampai di depan kelas 5 insya Allah akan dibersihkan oleh anak-anak kelas 5. Sementara di sebelah utara taman yang ada di depan perpustakaan sampai yang ada di depan kelas 4 ini menjadi tanggung jawab bersama-sama anak-anak di kelas 4. Semoga kesepakatan yang sudah dibangun anak-anak ini Bapak Ibu bisa mendampingi, Bapak Ibu bisa menjadi pemantau, terlebih Bapak Ibu bisa menjadi manajer bagaimana gerakan peduli sampah sebagai salah satu budaya positif di satuan pendidikan ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih sekali lagi. Ini support system yang baik, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu agar di semua kelas diimplementasikan, direfleksi kalau sudah sejauh mana penerapan budaya positif di satuan pendidikan kita. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk Pak Diki. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Demikian Bapak Ibu aksi nyata di modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif dari saya. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.